Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, siswa SMA Negeri 3 Kota Sukabumi, khususnya kelas 12 IPS. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi lanjutan tentang globalisasi serta dampaknya bagi kehidupan masyarakat komunitas lokal. Pada minggu sebelumnya kita mempelajari pengertian dari globalisasi itu sendiri, kemudian prosesnya, kemudian pengaruhnya di dalam kehidupan secara sekilas. Hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi kita, bagaimana dampak dari globalisasi itu sendiri terhadap kehidupan kita di dalam masyarakat tentunya. Bagaimana globalisasi bisa memengaruhi bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang politik, bidang budaya, bidang agama, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah bahasan kita pada pertemuan kali ini. Selamat menyimak dan tetap semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif untuk pengembangan karakter diri sendiri, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang banyak ini untuk terus berpikir positif, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga hasilnya bisa memperbaiki kehidupan kita pada umumnya. Terima kasih, selamat melanjutkan untuk belajar pada bagian yang kedua ini. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, berkenaan dengan pengertian globalisasi, salah seorang tokoh dari Universitas Bunkyo menyatakan, David Lloyd, bahwa globalisasi adalah sebagai a complex set of development, economic, political, technology, and cultural. Artinya, globalisasi ini merupakan pembangunan yang kompleks di segala bidang, baik ekonomi, politik, teknologi, maupun budaya. Nah, bisa kita lihat bagaimana perkembangannya gejala globalisasi ini dalam berbagai bidang. Pengaruh yang pertama bisa kita lihat bagaimana di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, globalisasi teknologi dapat berupa kemajuan di bidang komunikasi seperti televisi, radio, dan internet. Kita bisa melihat dan memperoleh informasi berbagai peristiwa sekarang di dunia ini dalam waktu yang singkat. Globalisasi dapat mempercepat juga bagaimana arus perpindahan teknologi dari negara maju ke negara-negara berkembang, sehingga memberi pengaruh terhadap kemajuan pembangunan itu sendiri. Nah, perkembangan teknologi sangat baik diterima oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Itu di dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya bagaimana pengaruhnya di dalam globalisasi perekonomian. Di bidang ekonomi, ini globalisasi ini merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas satu teritorial dengan teritorial yang lain, seolah-olah negara itu tanpa ada batasnya. Bagaimana perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa itu sendiri. Sehingga pasar pun berubah dari pasar tradisional menjadi pasar modern. Bahkan sekarang kita menjumpai yang disebut sebagai pasar online, belanja online dan lain sebagainya. Ya, bagaimana produksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi ini menjadi lebih rendah. Ya, demikian juga dengan pembiayaan. Pinjaman itu untuk melakukan investasi kita sekarang tidak bisa hanya terpaku di dalam negeri saja, tetapi bagaimana kita harus mencari investasi dari luar
Nah, inilah salah satu kaitan bagaimana globalisasi di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya bagaimana globalisasi di Indonesia di bidang politik. Nah, sekarang negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Para pengambil kebijakan publik di negara-negara berkembang seperti kita ini mengambil jalan pembangunan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Nah, timbul sekarang gelombang demokratisasi, dambaan akan kebebasan. Nah, ini menjadi bukti dalam bidang politik. Bagaimana terjadinya hubungan bilateral antar negara, terbentuknya komunitas-komunitas di kawasan regional ataupun di seluruh dunia. Nah, sehingga terbentuklah badan-badan yang sifatnya secara politik bisa melingkupi seluruh negara yang ada di dunia ini. Bagaimana contohnya berdirinya PBB. Nah, ini sebagai salah satu badan dunia, ya ini mau tidak mau kaitannya dengan masalah politik. Nah, ini di bidang politik. Selanjutnya kita lihat bagaimana gejala globalisasi di Indonesia dalam bidang budaya. Nah, globalisasi di bidang budaya dapat bisa kita lihat dari pengadopsian budaya luar. Ya, globalisasi budaya itu sendiri dapat memperluas wawasan budaya, ya, meningkatkan kemampuan bahasa asing. Kita mungkin dipelajari juga di sekolah bagaimana bahasa asing itu, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap mental ke arah yang lebih baik, future oriented, berorientasi ke masa depan. Kemudian peningkatan produktivitas kerja seperti orang-orang yang memiliki keterampilan kecakapan di luar negeri, kita contoh. Kemudian bagaimana juga memberikan arah dalam bertingkah laku itu sendiri. Nah, perkembangan globalisasi dalam kebudayaan ini secara intensif terjadi pada abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Ya. Sehingga kontak melalui media itu menggantikan kontak fisik, dan sekarang kita lebih mudah lagi untuk bisa menerima kebudayaan. Nah, tentunya nanti ini mungkin ada dampak negatif, ada dampak positif. Bagaimana globalisasi kebudayaan yang Anda bisa rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pada intinya dalam bidang kebudayaan. Selanjutnya, gejala globalisasi di Indonesia di bidang agama. Nah, dalam bidang agama bisa kita lihat bagaimana sekarang tidak seperti zaman lalu, ya. Kita sekarang khususnya untuk umat Islam bisa dengan cepat melakukan umroh ke luar negeri, beribadah di tanah suci Mekah. Selain itu juga ada hubungan baik di antara umat beragama, saling terintegrasi, saling menghormati, dan munculnya toleransi di Indonesia sehingga kita nyaman dalam melakukan peribadatan di dalam negeri. Demikian. Sekalian, bagaimana kita tadi sudah mempelajari gejala globalisasi di berbagai bidang kehidupan kita semua. Nah, saya yakin dan percaya Anda bisa menganalisis gejala itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, tugas Anda sekarang adalah bagaimana pengaruh globalisasi itu yang Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari di tempat tinggal Anda, di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda. Yang paling Anda rasakan pengaruhnya itu apa? Anda bisa menyebutkan dengan berbagai contoh, kemudian dijelaskan kepada Bapak. Kemudian silahkan Anda rekam. Nah, setelah rekamannya ada, nanti Anda kirimkan di media Google Classroom, kelas sosiologi ini. Jadi sekali lagi Anda silahkan analisis berbagai gejala pengaruh globalisasi dalam kehidupan di sekitar lingkungan Anda yang paling sangat Anda rasakan. Mana nanti silakan Anda pilih berbagai macam kegiatan atau pengaruh-pengaruh itu dalam kehidupan Anda. Kemudian direkam,
dan silahkan dikirimkan melalui Google Classroom. Anak-anakku sekalian, selamat belajar, selamat menganalisis, karena sosiologi itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin Anda bisa menganalisis dengan baik dan mengambil contoh-contoh dalam bidang kehidupan sehari-hari. Selamat belajar, tetap semangat, semanti secerah juara, semanti selalu di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.